Hai gengs, balik lagi di Vin Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Finally, Vin kembali membuat konten profil pemain setelah Mimin nganggur dan menatap langit-langit. Bedanya kali ini Mimin ditemenin sama asisten setia Mimin, Inca Swati. Sebenarnya ini adalah revisi ya. Dulu kita pernah bahas ini, namun infonya masih ada yang kurang bahkan salah. Jadi akan Mimin perbaiki di konten kali ini. Hopefully kalian terhibur dan sedikit terobati. Seperti judul dan thumbnail aja, kita akan membahas atlet kebanggaan kita semua, Mbak Megawati. Mimin akan buat sesingkat mungkin supaya kalian gak bosan dengerin ocehan Mimin nanti ya. Markimul, mari kita mulai. Megawati Hangestri atau yang akrab dipanggil Mega adalah seorang atlet voli profesional berkebangsaan Indonesia yang namanya melambung setelah bergabung di Red Sparks Jongkwanjang. Sebenarnya Mimin udah tahu Mega sejak ada di Proliga dulu, namun Mimin masih belum terlalu tertarik sama voli, cuma angin-anginan aja. Mega lahir pada 20 September tahun 1999 di Jember, Jawa Timur, dari pasangan almarhum Pak Maksum dan sang istri. Terima kasih kepada beliau karena sudah melahirkan seorang legenda. Mega sendiri sudah memulai karir volinya sejak berusia 14 tahun gengs, yang padahal voli bukanlah cabang olahraga favoritnya dulu. Sepak bola adalah olahraga yang pertama ia tekuni sejak kecil. Namun sang ayah memberikan saran untuk bermain voli saja karena postur Mega yang tinggi dari anak-anak seumurannya. Ya kayaknya waktu itu dicoba-cobalah sama Mbak Mega dan ternyata seru juga ini voli. Bahkan di usia tersebut Mbak Mega sudah mengawali karirnya bersama klub voli pelajar SMA Negeri 1 Jember. Megawati semakin menyukai voli dan bekerja keras di bidang ini. Mungkin aja ya waktu itu Mbak Mega nggak terlalu yakin atau nggak begitu yakin apakah dari voli akan menghasilkan sesuatu. Namun berkat tekad dan keuletannya justru membawa Mbak Mega menuju karir pertamanya pada tahun 2015 di Surabaya Bank Jatim dalam edisi Li Voli Divisi Utama. Waktu terus berjalan seiring dengan semakin berkembangnya skill Megawati yang kemudian membawanya melangkah ke Proliga bersama Jakarta Pertamina Energi Putri. Kalau sekarang ganti nama jadi Jakarta Pertamina Enduro dan juga pernah ganti nama jadi Jakarta Pertamina Fastron. Dia bergabung ke klub ini di tahun yang sama hingga tahun 2017. Ada catatan di mana Megawati pernah membela Garuda Indonesia, namun tidak terlalu jelas informasinya. Yang tahu lebih jelas boleh aja di komen ya gengs. Mungkin Mbak Mega kalau nggak sengaja nonton boleh dibenerin sedikit. Monggo Mbak Karirnya di Indonesia terus berlanjut. Setelah berkeliling Indonesia dengan bergabung di beberapa klub seperti Popsivo Polwan atau Jakarta BNI 46, Mega mulai menatap level yang jauh lebih tinggi. Setelah kontraknya habis bersama Jakarta BNI di musim 2019-2020 dan sempat juga pindah ke Bandung BJB Tanda Mata sebagai wakil Indonesia pada ASEAN Grand Prix 2022 yang mana waktu itu berhasil mendapatkan perunggu dan best opposite spiker. Wah keren ya. Setelah itu nama Megawati semakin dikenal dan mulai menjajaki karirnya dan debut bersama klub Thailand Supreme Chonburi Ithex pada musim 2020-2021 yang mana Mega satu tim dengan Wipawi Sritong pada saat itu gengs. Satu musimnya di Chonburi Ithex, Megawati berhasil mempersembahkan posisi ketiga untuk timnya. Tak puas dengan karirnya di Thailand, Mbak Megawati lalu bergabung bersama klub Vietnam Ha Phu Tan Hoa setelah Proliga musim 2022 selesai. Sayang karirnya di Vietnam tak segemilang di Thailand, Megawati gagal membawa timnya ke posisi atas liga. Di musim sebelum ke Vietnam, Mega kembali bergabung dengan Jakarta Pertamina yang sudah berganti menjadi Jakarta Fastron di musim 2021-2022 hingga 2022-2023. Jadi kayaknya Liga Vietnam ini diadakan di antara jadwal musim tersebut. Correct me if I'm wrong guys. Karir Mega di timnas sendiri dimulai sejak tahun 2017, di mana Mega sudah mengikuti SEA Games di usianya yang baru menginjak 18 tahun. Dan sejak itu terus menjadi salah satu andalan timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Singkat cerita, di musim 2023-2024, dirinya dikontrak langsung oleh salah satu klub Korea Selatan yang saat ini sangat kita kenal, Red Sparks Jongkwanjang. Doi langsung di scouting sama Pak Lurah Goejin yang datang ke pertandingan Mega ketika Indonesia bertanding di SEA Games Kamboja kalau nggak salah. Sebenarnya Mega hampir saja direkrut oleh IBK Industrial Bank atau IBK Altos dalam draft kuota Asia. IBK awalnya punya hak pilih pertama dan sudah lebih dulu mengumpulkan informasi soal Megawati. Asisten pelatih IBK saat itu, Yong Taek yang sebelumnya pernah melatih di Liga Indonesia, merekomendasikan Mega kepada pelatih Kim Ho Chol. Tapi setelah banyak pertimbangan, ternyata pelatih Kim Ho Chol memilih Ponpun, bukan Mega.
Alasannya dia merasa timnya lebih butuh seorang setter dibandingkan attacker dan menilai kemampuan setting pon pun lebih cocok untuk kebutuhan IBK saat itu. IBK mah dari dulu kayaknya butuh setter mulu padahal pelatihnya setter tuh. Dan akhirnya Megawati bergabunglah ke Red Sparks Chungkwanjang. Barulah pada 17 Oktober Mega menjalani debutnya bersama Chungkwanjang saat melawan IBK Altos. Dan ini benar-benar pertandingan yang memorable, gengs, di mana Mega bermain sebagai apogee spiker dan berhasil menyumbang sekitar 21 poin termasuk 1 blok diantaranya. Tingkat keberhasilan serangannya mencapai 47% lebih, yang mana ini luar biasa sebagai seseorang yang baru debut di V-League. Bahkan langsung menjadi MVP pertandingan atau Bang Player. Kemudian di pertandingan pertamanya melawan Pink Spiders, Mega mencetak 31 poin di pertandingan 5 set yang penuh drama. Meski terdaftar dan berstatus sebagai kuota Asia, kinerja Mega benar-benar tidak kalah dengan pemain kuota asing, gengs. Bahkan dia tumpang tindih sama Mama Silva waktu itu. Peringkat 2 dalam total serangan dan peringkat 4 dalam perolehan poin di putaran pertama. Bahkan menjadi MVP putaran pertama V-League musim 2023-2024. Dan hal ini yang membuat para fans Chungkwanjang merasa sangat bangga dengan kehadiran seorang Megawati. The real Chungkwanjang cari pemain berbakat ya, bukan cuma engagement. Sayangnya hal ini nggak terjadi di dunia persepak bolaan, yang dicari engagement doang, akhirnya nggak main tuh Arhan. Aduh. Patut disayangkan karena terhitung sejak round ketiga penampilan Mega bisa dibilang biasa-biasa aja. Mungkin juga karena lawan sudah berhasil menganalisis dan menemukan titik lemahnya. Namun duetnya bersama Jia adalah yang terbaik di masanya. Ada isu juga yang menyatakan bahwa Mega mengalami homesick. Terlebih di tahun yang sama adalah tahun di mana sang ayah wafat. Walaupun terjadi sebelum ia resmi bergabung bersama Red Sparks ya, namun tentu bayangan dan kenangan sosok sang ayah masih sangat melekat. Terlebih dia jauh dari rumah kan. Kebayang sih nggak enaknya di posisi Mbak Mega saat itu. Namun setelah round keempat, kehadiran Kapten Lee So-young setelah cedera membuat rotasi mulai bisa disesuaikan dan beban permainan jadi mulai terbagi. Sejak saat itulah Megawati mulai menunjukkan performa garangnya lagi seperti di awal musim. Yang paling berkesan buat Mimin adalah ketika menghadapi Hyundai Hill State di round ke-6, di mana Mega berhasil mencetak 11 serve berturut-turut yang dimulai sejak skor 13-12 dan baru berhenti ketika skor sudah menyentuh 23-12. Hari itu Red Sparks menang dramatis di pertarungan 5 set dan berhasil menaklukkan tim besar sekelas Hyundai Hill State. Doi terus tampil konsisten sampai akhir musim, membentuk trio mematikan bersama Jia dan Lee So-young. Dan trio ini berkontribusi besar pada 7 kemenangan beruntun di akhir musim dan membawa tim lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam 7 musim terakhir. Dengan peringkat 5 dalam persentase serangan sukses, peringkat 7 dalam perolehan poin, dan peringkat 2 dalam serve. Performanya benar-benar di luar ekspektasi kalau dia cuma pemain kuota Asia. Gak heran kalau fans Chungkwanjang dan pelatih Go Hee-jin terus tersenyum melihat penampilan Megawati Hangestri di lapangan. Sayangnya Red Sparks finish di posisi ketiga, yang mana itu juga cukup bagus sebenarnya. Setelah musim selesai, dia kembali bermain di Pro Liga Indonesia, yang mana liga reguler berjalan sekitar 25 April hingga 21 Juli. Dia menandatangani kontrak dengan klub Jakarta Bin. Sementara itu pada 20 April Chungkwanjang akan mengadakan pertandingan persahabatan melawan tim nasional voli putri Indonesia kala itu. Di Jakarta Bin, Mega sendiri berhasil menorehkan catatan mengagumkan dengan mempersembahkan juara untuk Jakarta Bin yang merupakan gelar Pro Liga pertamanya. Pada 30 April 2024 sebelum tryout kuota Asia digelar, Mega sudah resmi memperpanjang kontrak dan dipastikan akan bermain di V-League untuk musim keduanya berturut-turut. Di ajang SEA V-League yang berlangsung hingga 11 Agustus, dia menghadapi Thailand yang diperkuat dengan pemain tangguh seperti Wibawi Sritong. Oke lah, singkat cerita, di V-League musim baru, seolah ingin membuktikan bahwa performa musim lalu bukan cuma keberuntungan sesaat. Dia kembali menunjukkan kekuatan Mega Power di musim ini. Paruh pertama musim pun ditutup dengan catatan luar biasa. Peringkat 2 dalam total serangan dan peringkat 3 dalam perolehan poin. Terutama di putaran ketiga ya, dia tampil dalam kondisi terbaik dan membawa tim meraih kemenangan sempurna alias tak terkalahkan, sekaligus menyamai rekor klub dengan 8 kemenangan beruntun. Atas pencapaiannya itu, dia pun terpilih sebagai MVP putaran ketiga atau round ketiga. Di akhir musim reguler, Mega mencatatkan total 802 poin dari 32 pertandingan, persentase serangan sukses sekitar 48%, rata-rata 0,48 blok per set, rata-rata 0,17 service ace per set. Dalam kategori serangan kecuali jumlah poin total, Mega mendominasi semua statistik dan pantas disebut sebagai pemain terbaik musim ini. Ya sayangnya Kufu berkata lain. Aduh. Performa hebatnya terus berlanjut ke babak playoff. Di laga final alias championship match,
Meskipun dia sudah menjalani 3 pertandingan berat di babak sebelumnya melawan Hyundai Hill State, dia tetap tampil luar biasa dengan rata-rata 31 poin per pertandingan dan persentase serangan 43%. Bahkan dengan beban serangan setinggi 39,82%. Waktu itu karena performa Bukilic yang naik turun guys. Dia tetap tampil garang. Meski akhirnya Red Sparks menjadi runner up dan gagal meraih gelar juara di musim ini, performanya tetap dianggap luar biasa. Kalau aja ya Jongkwanjang juara, bisa dibilang Mega ini udah pasti jadi MVP di final. Setelah laga final berakhir, Mega memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan tidak mengikuti tryout kuota Asia musim berikutnya. Hal ini karena kondisi kesehatan ibunya yang sedang kurang baik, sehingga ia memutuskan untuk mencari klub di Liga Asia Tenggara yang lebih dekat dengan rumah. Dengan begitu Mega pun mengakhiri perjalanannya di Korea, meninggalkan V-League dengan kesan yang sangat mendalam. Ia kembali ke Indonesia pada 10 April 2025. Pelatih Go Hee-jin yang mengawalnya pun dikenal sangat dekat dengan Mega, bahkan meneteskan air mata saat mengantar kepergiannya di bandara. Di malam yang sama gengs, muncul sebuah dokumenter tentang Mega yang tayang di program dokumentari Insight, memperlihatkan kisah perjalanannya yang luar biasa selama berkarir di V-League. Dan ini pun bisa ditonton di YouTube kalau nggak salah, kalian silahkan cari aja. Keunggulan terbesar Mega tentu ada pada kekuatan dan kemampuan menyerangnya yang luar biasa. Dalam hal serangan, dia berada di level yang bisa bersaing dengan pemain asing asal barat di V-League. Karena kekuatannya yang besar, serve-nya pun tajam dan lumayan sulit ditebak. Namun, dia juga cukup sering melakukan error dan terkena blok lawan. Gaya bermainnya ini lebih mengandalkan tenaga ketimbang memanfaatkan pola permainan seperti quick set ataupun strategi variasi. Jadi kesannya cukup agresif dan agak kasar. Kalau sedang dalam performa yang bagus atau on fire, dia bisa menembus blok dengan sangat mudah dan mencatat lebih dari 50% akurasi serangan di setiap pertandingan. Tapi kalau lagi nggak jalan nih, error jadi makanan sehari-hari dan serangannya pun sering terbaca. Jadi dia termasuk pemain yang performanya bisa sangat naik turun walaupun berada pada level yang lebih tinggi ya. Di Indonesia sendiri, Mega merupakan seorang superstar sejati guys. Dia punya status yang mungkin bisa dibilang setara dengan Kim Yeon Kyung di Korea, cuma ini versi Indonesianya, dan punya fanbase pribadi yang luar biasa gede. Bahkan Menteri Olahraga Indonesia sendiri pun mengakui kalau popularitas Mega udah kayak selebriti. Faktanya akun Instagram pribadinya udah punya lebih dari 1 juta followers. Sayang, kepulangannya kemarin seakan terlupakan tanpa sambutan, bak pahlawan tak terlihat yang diabaikan. Sebenarnya sebelum debut di V-League, popularitas Megawati belum setinggi ini. Tapi sejak dia tampil gemilang di Korea, namanya mulai jadi sorotan di Indonesia dan jadi bahan perbincangan di kalangan penggemar voli. Dari situlah popularitas dan statusnya pun langsung naik pesat. Bahkan karena makin banyak fans yang mengikuti aksinya, channel YouTube milik Jongkwanjang juga kecipratan berkah alias banyak viewers dari Indonesia yang nonton konten-konten di channel YouTube-nya. Berkat lonjakan view itu, pada 21 Februari 2024, channel Jongkwanjang jadi tim voli profesional Korea pertama yang meraih silver play button dari YouTube. Di komunitas online Indonesia, Mega bahkan sampai diangkat jadi tokoh legendaris yang kadang diceritakan dengan bumbu-bumbu dramatis yang berlebihan. Ya cukup berlebihan memang, kayak cerita dalam drama yang udah kayak dewa voli versi mereka. Gak heran kalau setiap pertandingan puluhan warga Indonesia pun datang langsung ke stadion hanya untuk melihat Mega bermain. Ini jelas membantu menambah daya tarik V-League itu sendiri dan dianggap sebagai hal yang sangat positif tentu saja. Karena popularitasnya juga banyak brand dari Korea maupun Indonesia yang memberikan sponsorship ke Mega. Mega bukan hanya sekedar atlet yang menimba ilmu di Korea Selatan, bukan hanya pemain yang mencari penghasilan di Liga Korea Selatan, namun berangkat dari nol, membawa nama Indonesia, berprestasi melambungkan nama, dan pulang sebagai legenda. Nah itu dia gengs, singkat dari profil seseorang yang sangat kita kagumi di dunia voli saat ini, Megawati Hangestri. Aksinya tak akan kita lupa dan penampilannya akan selalu membuat kita menunggu. Maaf kalau ada informasi yang melenceng atau kurang tepat. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian juga Mimin hanya seorang YouTuber dadakan tanpa nilai. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya gengs in the next video. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your